Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Sarangkuti dari kelas 2D, Prodi D3 Teknik Elektronika nomor absen 10. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang tugas mandiri 2, yaitu tentang rotary encoder. Rotary encoder adalah device elektromekanik yang dapat memonitor gerakan dan posisi. Nah, di dalamnya ini eh, terdapat output A dan output B. Nah, langsung saja ke tugas yang diberikan. Pertama, peralatan yang dipergunakan adalah PC atau laptop. Yang kedua yaitu software Atmel Studio. Yang ketiga, modul AVR atau software Proteus. Nah, langkah-langkahnya, buatlah rangkaian pada Proteus seperti gambar 2.3. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya seperti ini. Kita lanjut. Buatlah flowchart dan tulisan tangan untuk membaca pergerakan rotary encoder dalam lembar yang telah disediakan sebagai berikut. Pada kondisi awal, LED D1 on dan LED lainnya off. Jika switch pada posisi kiri, maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 paling kiri. Jika switch pada posisi kanan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8. Dan jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1. Jika button switch ditekan, maka LED D9 toggle berubah keadaan sebaliknya. Nah, berarti itu jika switch-nya kita tekan ke kanan, maka LED akan berjalan satu hingga ke ujung dan berhenti di paling kanan. Jika ke kiri, maka LED akan berjalan ke kiri dan hingga balik ke D1 lagi yang ada di kiri. Seperti itu. Nah, jika switch-nya ditekan, maka LED yang paling ujung ini akan menyala. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Ini percobaan A. Yang pertama itu ada DDRA N sama dengan 1. Itu tuh berguna agar DDRA-nya itu sebagai inputan. Nah, ini udah ada keterangan semua. Yang ini berfungsi untuk mengaktifkan error pull up pada PA0 dan PA1. Yang ini agar port sebagai input. Yang ini agar mengaktifkan error pull up pada PB2. Nah, yang ini SEI ini untuk mengaktifkan global interrupt-nya. Yang ini LED pada PD7 nyala untuk awalan. Di sini juga ada delay MS300 yang artinya itu nanti per lampunya itu delay-nya itu 0,3 detik. Nah, ini adalah codingan yang sudah saya siapkan. Kita akan mengecek apakah ada file apa enggak. Oke, di sini terlihat 0 filet. Maka codingan ini bisa kita jalankan dan akan kita masukkan ke Atmega yang ada di rangkaian yang telah kita bikin di Proteus tadi. Untuk percobaan yang pertama itu saya membuat file namanya itu percobaan A. Nah, di sini kita akan memasukkan hex filenya. Kita akan coba merun.
Nah, ketika awal mula hidup, posisi LED-nya itu berada di paling kiri atau D1. Nah, ketika ini kita ubah ke switch ke kanan, maka lampunya akan berjalan ke ujung D8 dan akan berhenti jika sudah di ujung. Seperti ini. Nah, terlihat lampunya bergerak dari D1 hingga ke D8 dan hingga di D8 dia akan berhenti. Nah, kita akan mencoba menghidupkan D9-nya itu dengan cara menekan switch. Nah, di sini berhasil D9-nya menyala dan ketika kita tekan lagi maka D9-nya akan mati. Lalu ketika switch-nya kita balikin ke kiri, maka LED-nya akan berjalan ke kiri dan hingga di paling kiri maka dia akan berhenti. Kebalikan dari yang kanan. Nah, berhasil. Lalu kita masuk ke percobaan yang kedua atau percobaan yang B. Nah, buatlah rangkaian pada project board atau seperti gambar 2.3. Nah, buatlah flowchart dengan tulisan tangan untuk membaca gerakan rotary encoder dalam lembar yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pada kondisi awal, LED D1 on dan LED lainnya off. Jika switch pada posisi kiri, maka walaupun encoder berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 atau paling kiri. Jika switch pada posisi kanan, maka LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5. Nah, jika switch-nya itu kita klik ke arah kanan, maka LED-nya itu akan berjalan hidup semua hingga hidup satu persatu hingga hidup semua. Nah, jika LED-nya kita balikin ke posisi kiri, maka LED-nya akan mati satu persatu dan hingga tersisa satu di paling kiri. Nah, jika button switch-nya ditekan, maka LED D9 toggle berubah keadaan atau sebaliknya. Nah, jika kita tekan switch, maka LED-nya akan menyala seperti yang di percobaan A. Nah, di sini saya juga udah menyiapkan programnya. Nah, ini dia percobaan B. Untuk codingannya itu hampir sama dengan yang tadi, cuman perbedaannya itu terletak di interrupt 2 aktif naik, terus yang ini if count sama dengan 1, else if count sama dengan 2. Dan yang part D sama dengan 0B100. Perbedaannya terletak di situ. Dan kita langsung saja untuk mengecek apakah ada error apa enggak di codingan kita yang kali ini. Nah, di sini sudah null violet, maka kita akan langsung mencoba memasukkan codingan ini atau program ini ke dalam Atmega 16 yang ada di Proteus. Langsung saja kita buka filenya. Nah, ketika kita run, maka posisi awalnya itu D1 yang menyala. Nah, kita akan mencoba apabila ini di switch ke kanan, maka semua lampunya akan hidup satu persatu hingga di 8. Nah, sudah sesuai dengan program, dan kita akan mengecek di D9 atau LED toggle apakah hidup jika kita switch. Nah, menyala. Sudah sesuai dengan perintah. Kita akan mematikan D9-nya. Nah, apabila kita balikin ke posisi ke kiri, maka LED-nya akan mati satu persatu hingga hanya D1 yang menyala. Nah, sudah sesuai dengan petunjuk ya. Sudah sesuai dengan perintah.
Nah, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.